1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. Ya, ini pendeta. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen, sehingga Hancurin semua! Hancurin! Terlalu lama mediasi. Kegiatan tutup dulu. Tolong adik-adik saya tidak boleh ada yang berkelahi ya. Adik-adik saya tidak boleh berkelahi ya. Adik-adik saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin terang benerang ya teman-teman, bagaimana upaya dari para Polikardus untuk merusak dan menjelekkan agama Islam, membuat umat muslim di Indonesia berpikir bahwa teman-teman muslimnya yang lain adalah teman-teman yang radikal. Inilah upaya adu domba yang nyata yang dilakukan oleh para Polikardus ini. Melalui konten ini, saya berharap teman-teman bisa bantu share, bantu edukasi. Karena dalam kasus yang terjadi di dalam perusakan, ya, kasus perusakan gereja di Padang, ini yang bermain ini ngeri teman-teman. Jadi bukan murni ada penyerangan ke gereja tersebut, tapi memang ada bentuk provokasi yang dilakukan sekelompok orang dengan tujuan mendiskreditkan Islam. Ini sistematis teman-teman, karena terjadi hampir di seluruh pelosok negeri ini. Mereka pertama memprovokasi umat muslim. Setelah umat muslim terprovokasi, terjadi hal-hal yang di luar kendali. Terus nanti berita akan memframing bahwa Islam, bahwa umat muslim itu adalah orang yang intoleran. Sehingga nanti terpecah. Ada Islam yang radikal, ada Islam yang moderat, mereka bilang. Oh, ini yang radikal, ini yang moderat gitu. Padahal nggak pernah ada istilah Islam moderat dan radikal yang ada dalam kamus. Ya, kamus Islam kita nggak ada yang gituan, teman-teman. Jangan mau kita dikotak-kotakin, jangan mau kita dipecah belah. Ini yang teman-teman harus tahu. Ini ngerinya mereka mengadu domba kita dan membuat upaya-upaya mereka tuh supaya bisa berhasil. Kalian bisa lihat. Kita akan bongkar satu persatu ya, bagaimana hasil temuan dari para ulama dan ormas yang ada di Kota Padang terhadap investigasi kasus penyerangan gereja ya yang ada di Padang.
sekali lagi, yang menyebut ini gereja bukan hanya kita, bukan dari saya, tapi dari channel Polycarpus mengatakan itu gereja, rumah doa itu gereja dan sebagainya. Padahal di satu sisi mereka tidak mengakui hal tersebut. Mereka bilang itu tempat belajar anak-anak. Tempat belajar anak-anak, tapi kita sudah tampilkan tampilan dalamnya. Ada mimbar, ada kursi. Sejak kapan tempat belajar anak pakai mimbar? Setahu saya tempat belajar anak pakai papan tulis. Pakai papan tulis, teman-teman. Bukan pakai mimbar. Mimbar orang khotbah, orang ceramah. Kan begitu. Itulah saya bilang mereka ini selalu pintar sekali menutupi tujuan asli mereka. Masuknya tuh pelan-pelan. Dan lewat kejadian ini, saya mengajak umat muslim untuk sadar, untuk lebih hati-hati, untuk lebih tahu modus-modus yang mereka lakukan. Tetapi di satu sisi, saya mengecam aksi main hakim sendiri. Nggak boleh teman-teman main hakim sendiri. Apapun ceritanya itu salah. Walaupun mereka yang duluan memprovokasi, mereka yang duluan melanggar hukum, serahkan kepada pihak kepolisian. Ikuti mekanisme hukum yang ada di negara kita. Sampaikan itu kepada para penegak hukum, ke pihak pemerintah, ada rumah yang dipakai tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena dibilang ini dijadikan tempat belajar. Rumah disewa, rumah pribadi disewa, dijadikan tempat belajar, tapi ternyata ada kegiatan peribadatan. Yang mereka bilang, oh itu kan hak kami mau beribadah gitu. Dan ternyata ada yang memprovokasi duluan. Ada yang duluan memprovokasi. Karena sekali lagi, tidak mungkin ada asap tanpa ada api, teman-teman. Nggak mungkin. Nggak bisa ucuk-ucuk ada asap kalau nggak ada api. Selama ini umat muslim dan Kristen hidup rukun di negara ini, nggak ada masalah. Mengapa sekarang banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini? Tentu saja ada biangnya. Tentu saja ada provokatornya. Betul nggak? Kalau pihak sebelah nanti bilangnya, oh, itu gara-gara ceramah Ustadz, gara-gara Jumatan kalian, ngomongnya begini begitu. Halo. Kalau memang karena Jumatan, karena ceramah, udah dari dulu dong terjadi. Udah dari dulu seharusnya terjadi. Ini kan baru-baru ini. Sehingga kita lihat fenomena apa yang terjadi dalam kerukunan agama yang baru-baru ini terjadi. Baru-baru ini viral. Ya, bicaranya tuh dampaknya se-Indonesia. Setelah kita lihat, ya dampaknya ini berasal dari provokasi-provokasi channel-channel Polycarpus. Contohnya Edis yang sekarang jangkauannya se-Indonesia. Bahkan 10%, ya, 10% orang di Indonesia sudah kenal namanya Edis. Lebih terkenal daripada Gilbert. Saya tanya umat muslim, kenal nggak Gilbert? Nggak semua orang kenal. Edis kenal semua teman-teman. Luar biasa. Saya dapati banyak sekali ya, orang-orang yang sekarang jadi tahu Edis. Dampak positifnya adalah umat muslim jadi ngeh, jadi sadar bahayanya intoleransi yang sedang menggerogoti negara kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya versi lengkapnya, dan nanti kita akan buka-bukaan data nih teman-teman. Ini hasil investigasi dari ulama dan ormas, jadi yang ngomong bukan saya teman-teman ya. Kita dengarkan. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita sudah selesai melakukan investigasi adanya kasus di Padang Sarai. Baik. Apapun isi dan materi yang akan kita sampaikan, silakan kepada Adinda Luki Oktaviadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Itsmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Batia Rodaci. Ya, ini pendeta. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen.
Kristen terbagi kepada 3 sekte, Ya. Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas Pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Padang, 28 Juli 2025. Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ya, kita mendapati beberapa komentar-komentar mengenai kasus ini. Contohnya ini teman-teman ya. Berkedok hanya membuat tempat belajar anak-anak Kristen. Tanpa setahu warga, ternyata di Padang Sarai, rumah tinggal sudah jadi gereja. Pandai ya, dia membalikkan fakta. Orang sekitar dipancing untuk emosi dengan bahasa perang aja. Islam dan Kristen. Salah seorang jemaat yang hadir waktu itu mengeluarkan kata-kata yang membuat terjadi ricuh. Hasilnya 9-12 orang ditangkap di bawah polisi. Ini fitnah kejam dari pendeta ya, sang pendeta. Terus dikatakan juga dari Emre Abu Hafsah. Kericuan yang terjadi di Trate Indah, Padang Sarai, sebenarnya berasal dari ucapan salah satu jemaat gereja GKSI yang mengatakan kalau begitu Kristen perang dengan Islam. Mendengar perkataan ini, spontan warga menjadi marah dan tak terkendali. Pada awalnya gereja tersebut hanyalah sebuah rumah hunian biasa dan tidak diperuntukkan sebagai rumah ibadah atau gereja. Berselang waktu, seorang pegawai PLN yang hendak bertugas menaikkan daya listrik kebingungan tentang lokasi rumah yang hendak ditujunya. Kemudian pegawai PLN itu bertanya kepada warga, "Pak, di mana gereja GKSI di sini?" Warga menjawab, "Di sini tidak ada gereja GKSI," kan gitu. Ya, jadi memang ini mengejutkan teman-teman. GKSI itu tidak punya cabang seharusnya di Padang Sarai. Kan gitu. Nggak ada teman-teman. Dan ini pendetanya ya, yang bernama Fatia Rodaci itu bukanlah warga kelurahan Padang Sarai ini. Bukan. Begitu juga dengan jemaatnya, orang-orang yang ada di sana itu semua dari luar kelurahan Padang Sarai. Di luar teman-teman. Ya. Dan ini cukup mengejutkan. Kenapa nama gereja GKSI bisa tersebut? Padahal nggak ada GKSI di situ. Kalau mereka bilang, oh itu cuman rumah belajar anak-anak. Kenapa apply-nya pakai nama GKSI? Kenapa ada GKSI-nya? Bahkan gereja setempat. Ya, gereja yang ada di sana yang sudah berdiri begitu lama, yaitu gereja Teratai Indah, nggak tahu gitu.
Mereka nggak tahu ada gereja GKSI buka di situ. Artinya kuat dugaan ya, apalagi ini ada pendetanya teman-teman. Bagaimana ceritanya ya, tempat belajar anak-anak tapi ada pendetanya. Kok bisa gitu? Logika saja ya teman-teman. Saya ajak kalian berpikir nih, terutama teman-teman Kristen. Coba kalian lebih bijak menyikapi hal ini. Bagaimana mungkin ya rumah doa ataupun kalian sebutlah tempat belajar anak-anak ada pendetanya, terus mereka apply listrik dengan nama gereja. Kalau memang rumah doa atau tempat belajar ya udah pakai nama pendetanya aja gitu kan apply-nya. Ini pakai nama GKSI. Oke, itu yang pertama pelanggaran. Terus yang kedua ada provokasi ternyata. Dan sampai detik ini yang memprovokasi ini tidak ditangkap. Padahal dialah biang keroknya. Dialah biang keroknya teman-teman. Kalian bisa baca nih ya. Ada terjadi tukar pikiran. Ya. Sebelumnya ini baca ya. Warga menjawab di sini tidak ada gereja. Kemudian karyawan PLN itu memperlihatkan surat tugasnya. Dan benar, di surat itu tertulis gereja GKSI. Warga pun heran, sebab alamat yang tertera di situ adalah sebuah rumah hunian biasa. Kenapa tiba-tiba jadi gereja? Akhirnya gereja tersebut didatangin warga dan bertanya, kenapa ini jadi gereja? Padahal izin awalnya hanyalah sebuah rumah hunian biasa. Terus terjadi ya teman-teman, tukar pikiran, ya istilahnya saling diskusi lah. Dan salah seorang jemaat gereja malah melontarkan sebuah perkataan yang sangat memprovokasi. Kalau begitu Kristen dan Islam perang. Ucapan inilah yang membuat warga menjadi tidak terkendali. Betul nggak? Ini yang membuat tidak terkendali teman-teman. Dan mereka adalah warga dari Tabiang. Dari Kelurahan Tabiang. Bukan dari Kelurahan Teratai. Nah ini yang teman-teman harus tahu. Ya, bukan dari Padang Sarai. Aduh, ngeri teman-teman. Mereka ini bukan warga Padang Sarai. Tapi kok bisa gitu? Sekali lagi, kita tidak membenarkan aksi main hakim sendiri. Tapi sekali lagi, kalian harus juga melihat. Kalian juga harus bisa merasakan gitu. Bahwa ternyata ada provokasi. Biasalah, kalau orang sudah ramai, apalagi dia merasa bahwa dia adalah penduduk setempat, dia merasa ini pendatang kok tidak menghormati kan gitu. Ini pendatang tidak menghormati. Udah izinnya bukan gereja, kok jadi suratnya itu gereja gitu kan di PLN-nya. Terus yang kedua, ya ini kenapa gitu? Kenapa ada aksi memprovokasi bahwa ini mau perang ya gitu, Islam dan Kristen mau dilaga gitu. Saya nggak tahu apakah itu memang jemaat ataukah itu memang penyusup yang berkata seperti itu untuk memprovokasi, karena kita nggak tahu juga kan. Kadang-kadang ada juga orang di tengah keributan dia nyusup, dia provokasi orang, begitu udah berantem orang dia cabut. Kalau kita lihat di film-film ya, itu agen-agen gitu kan, agen-agen yang ditaruh-taruh supaya untuk merusak toleransi. Untuk itu saya menghimbau agar kita berkepala dingin dan mencari siapa pelaku sebenarnya. Ini sering kejadian seperti itu teman-teman. Sering sekali ada penyusup yang sengaja mengadu domba kita, ya, merusak toleransi di negara kita. Hati-hati, ini ada yang bermain nih teman-teman. Saya katakan ini ada yang bermain, bukan main-main yang beginian nih. Dan ini terstruktur, provokasi seperti ini terstruktur terjadi di seluruh Indonesia. Artinya ada tangan-tangan jahil yang ingin merusak negara kita. Dan kita menghimbau pihak penegak hukum bisa memproses dan memeriksa dengan terang benderang, terbuka. Ya, coba ditelusuri siapa itu yang memprovokasi. Karena kan di situ banyak orang, betul nggak? Saksi banyak, yang provokasi pasti yang dengerin juga banyak. Kenapa dia ngomong seperti itu? Dan apa benar ini jadi gereja atau bukan? Kalau memang jadi gereja, artinya ada upaya pelanggaran hukum di situ. Ya, ada pelanggaran administrasi yang bisa dianggap sebagai provokasi juga. Gara-gara kamu melanggar administrasi, kamu memprovokasi jemaat, orang-orang yang ada di sana.
itu juga harus diproses secara hukum, teman-teman. Itulah kadang-kadang saya bingung ya, melihat ada beberapa gereja-gereja yang cara pendiriannya itu, waduh, kenapa seperti itu? Jujur teman-teman, saya lebih salut dengan cara-cara gereja yang pendekatannya tuh lebih, ya, lebih menggunakan kekeluargaan. Saya ambil contoh gini, dulu saya ikut terlibat juga dalam pendirian perintisan gereja-gereja cabang. Ya, jadi kalau kita buka di cabang mana, kita ikut itu. Pendekatannya tuh ya kekeluargaan gitu, bagus-bagus. Sebelum dirikan gereja, kita lihat dulu lingkungannya, ya kita dekati dulu warganya, bikin bajar, bikin acara bakti sosial dan sebagainya. Setelah kita dapat hatinya, baru buka. Bukan main ucup-ucup, main buka-buka gini, bahaya. Ngapain kamu ambil tempat, ya kamu sewa, ya ini masih mending karena cuma sewa gitu. Apalagi kalau yang beli, ngapain ngambil resiko kalau kamu ya sama warganya nggak cocok, itu bakal selamanya nggak enakan di situ. Ngapain? Betul nggak? Kalau kita sudah hidup di lingkungan yang nggak enakan sama tetangga, menurut kalian nyaman nggak? Apalagi udah terjadi seperti ini, saya jamin teman-teman, ini kalau nggak dibereskan, nggak akan enakan ini. Orang yang menggunakan gereja tersebut, jemaat yang ke sana ya beribadah, juga akan dilihat dengan gak enak sama warga sekitar yang sudah resah. Oke lah kalian bilang, oh kami menang, berhasil membuat umat muslim masuk penjara gitu kan. Terus, nyaman gak beribadah di tempat seperti itu yang tetangganya semua gak suka sama kamu? Untuk apa gitu? Untuk apa? Kita tuh kalau udah gak disukai sama orang, mending cabut dah. Betul gak? Ngapain gitu? Perbaikilah keadaan. Saya beberapa kali menemukan beberapa case ya. Saya pernah cerita yang di Jawa Barat juga. Itu di daerah apa? Dari Karawang itu naik ke atas dekat laut, belok kanan tuh. Pedesaan di situ. Di situ ada pendirian gereja dengan cara yang cukup pintar. Mereka dirikan poliklinik. Di atas poliklinik mereka kasih tempat belajar anak-anak. Dan itu gratis, bayangkan teman-teman. Polikliniknya gratis. Mereka keluar biaya obat, biaya dokter gitu kan. Mereka bakti sosial di situ gitu. Sampai warga di situ jadi hutang budi. Sehingga waktu disorongin surat pendirian gereja, mereka teken semua. Mereka dengan senang hati teken. Kenapa? Udah hutang budi. Gak enak, karena yang minta dokternya. Ya udah, gereja berdiri. Gereja berdiri, warga gak ada masalah. Malah yang dari luar yang bilang, waduh kenapa bisa berdiri gitu kan. Terus yang dari luar ini tanya kepada saya nih, ormas-ormas ini tanya kepada saya bilang udah mau gimana? Warga udah setuju. Mau apa kita bilang? Kita harus akui kita sudah kecolongan. Ya, ada saatnya kita harus mengakui bahwa kita kecolongan. Begitu juga hal ini. Apapun ceritanya, duluan panas itu yang salah. Sama kayak kita diskusi kan. Siapa yang duluan ngamuk, siapa yang duluan tantrum, itu yang udah kalah. Ini sengaja diprovokasi kita. Kenapa kita terpancing? Betul nggak? Bukankah bisa serahkan kepada penegak hukum? Tinggal sampaikan, ada yang memprovokasi, ini orang yang memprovokasi. Kalau nggak, tangkap orangnya, kasih ke pihak berwajib. Bukan gerejanya yang diserang. Provokator itu kalian tangkap. Sesimpel itu kok. Ya, jadi ini pelajaran ya. Karena mereka mungkin melihat bahwa umat muslim ini di Indonesia banyak yang, ya kita harus akui, sumbu pendek. Pasti ada kan, dari 100 orang pasti ada sebagian yang sumbu pendek. Dan itu dimanfaatkan sama mereka, teman-teman. Dimanfaatkan sama mereka untuk membuat supaya kita yang duluan main tangan. Sama kayak kita kalau berantem gitu kan. Kan duluan ini, duluan ngemop-ngemop, duluan mancing-mancing amarah. Siapa yang duluan main tangan, dia yang salah. Ya, siapa yang duluan main fisik, dia yang salah. Memang sengaja diprovokasi. Itulah jangan sampai kita jatuh. Saya menghimbau kepada para ulama, ustadz, ini juga disampaikan ke semua umat muslim yang ada di Indonesia, ya, kepada umat Islam semua, wajib disampaikan untuk lebih bisa menahan diri di tengah fenomena provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Polikardus ini. Dan saya sudah katakan ya,
Kalau kita lihat kenapa belakangan ini sering terjadi, ini nggak lepas daripada fenomena-fenomena viralnya Polycarpus. Dulu nggak seperti ini. Sekarang seperti ini. Karena Polycarpus lagi viral-viralnya. Edis lagi terkenal-terkenalnya. Pak Bom Bom lagi terkenal. Dewi Bulan lagi terkenal. Gimana nggak emosi umat muslim? Apalagi belum ada solusi dari pihak pemerintah terhadap para penghujat Islam ini. Kan sampai detik ini belum ada solusi. Sehingga ya agak panas lah suasananya. Jadi bagi umat muslim ini adalah latihan kesabaran. Ya, latihan kesabaran bagi kita, bagaimana kita menyikapi hal ini, bisa dengan kepala dingin atau tidak. Dan kita berharap ya pihak kepolisian bisa mengusut ya dengan seadil-adilnya. Apa yang mereka lakukan salah memang. Pengerusakan itu salah, apapun ceritanya itu salah. Tapi tolong diperiksa juga siapa yang memprovokasi ini. Siapa yang duluan memprovokasi ini. Kita dorong proses hukum yang transparan dan tegas. Bukan hanya kepada pelaku yang sudah ditangkap, tetapi orang-orang yang membuat provokasi ini. Itu yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Tolong bantu viralkan supaya suara kita tuh bisa didengar oleh lebih banyak orang. Ya saya nggak tahu lagi kalau ini nggak didengar juga, ya mau gimana teman-teman ya. Kita sudah berusaha lah. Kalau saya, bagian saya itu cuma berusaha. Itulah saya terus membuat reaksi, walaupun di satu sisi saya buat channel kesaksian mualaf. Kalau kalian nanya lebih nyaman kesaksian mualaf. Yang pertama, ya nggak beresiko dibenci oleh Polycarpus ini. Kalau ini kan saya mengungkap kebenaran kan tetap akan ada tangan-tangan jahat yang tidak senang. Kalau full kesaksian mualaf, biasanya nggak ada masalah. Tapi kenapa saya ambil resiko ini? Padahal kalau kalian lihat, yang nonton cuma berapa ini? Yang nonton cuma berapa? Beresiko bagi saya. Bagus kesaksian mualaf saya. Ya, di channel sebelah. Tapi harus ada yang bersuara, teman-teman. Saya kadang jujur ya, kecewa. Saya harus katakan saya kecewa kadang. Kita lihat, debat rame. Rame yang nonton debat. Oke? Kesaksian mualaf rame. Tapi kalau udah berita ini, waduh, udah mengcounter fitnah-fitnah ini, meluruskan berita-berita seperti ini, nggak ada dukungan share-nya. Ya, nggak ada dukungan share. Itulah kenapa kita kalah di sisi ini. Bamtri udah nggak ada, Rasya Alif udah nggak ada, Al Ayubi juga sudah tewas. Kenapa ini terjadi? Ya karena nggak ada dukungan. Ini saya sampaikan. Ya, saya masih berdiri di sini ya karena saya merasa bahwa harus ada lah yang bergerak dengan segala keterbatasan. Untuk itu saya mohon teman-teman bantu share. Sekali lagi, cuman bantu share ke semua sosial media kawan-kawan kalian. Edukasi. Ini ada upaya provokasi soalnya, bahaya nih. Jadi bukan hanya sekedar kita ngerti perbandingan agama, kita harus tahu cara main curang mereka nih di belakang gimana. Harus lebih peka, harus pandai analisa. Jangan mau diprovokasi juga. Ya, itu saya harapkan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi, Mama Palu, Sulawesi Tengah, Bapak Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan-pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini. Yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi pendeta. kita baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali Masa? berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong.
Baru inilah ya. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya. Iya dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Ongkosnya nggak ada. Mau gimana kalau mau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Selama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kota tidak apa yang dikatakan. Sama kayak Ibu? Asli? Di pasar Bali. Oh, di Pasar Bali. Hindu? Bukan muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang muslim ini. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Ya fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya. Yuk, makasih.